Pernahkah Anda merasa ada hal-hal pribadi yang sulit diungkapkan, terutama saat usia sudah tidak muda lagi? Ada rahasia yang mungkin terasa membebani, atau bahkan menimbulkan penyesalan di kemudian hari jika tidak dipahami dengan benar. Banyak pria di atas 60 tahun merasakan hal ini, terutama menyangkut aspek-aspek intim dalam hidup mereka yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Mereka mungkin bergumul dengan perubahan tubuh, perasaan kesepian, atau kebingungan tentang bagaimana menjalani masa tua dengan penuh kenyamanan, termasuk dalam urusan paling pribadi sekalipun. Seringkali ada kebiasaan yang terbentuk tanpa disadari, yang sebenarnya bisa membawa dampak kurang baik jika tidak dipahami dan dikelola dengan bijak. Ini bukan tentang benar atau salah secara moral semata, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa hidup lebih damai dan sehat secara menyeluruh, tanpa beban penyesalan. Video ini akan membuka obrolan yang penting dan jujur tentang 4 kesalahan umum dalam hal masturbasi yang seringkali disesali pria setelah usia 60 tahun. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan pemahaman, panduan, dan sudut pandang yang lebih sehat agar Anda bisa menjalani masa senja dengan lebih nyaman dan tanpa beban pikiran. Mari kita pahami bersama agar kita bisa menghindari penyesalan yang tidak perlu dan menemukan kedamaian dalam diri. Tonton sampai habis, karena ada sesuatu di akhir yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda dan mengubah cara pandang Anda. Mari kita mulai dengan poin pertama, yang mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Menjadikan masturbasi sebagai satu-satunya pelarian dari kesepian atau kebosanan yang mendalam. Kita tahu, seiring usia yang terus bertambah, banyak hal dalam hidup kita berubah. Anak-anak mungkin sudah sibuk dengan keluarga mereka sendiri, teman-teman sepermainan mungkin sudah semakin jarang ditemui, atau bahkan, bagi sebagian dari kita, pasangan hidup yang selama ini menemani telah pergi mendahului. Ini adalah realitas yang bisa sangat berat, dan wajar jika perasaan kesepian atau kebosanan itu muncul begitu kuat. Kadang terasa menyesakkan. Nah, disinilah seringkali terjadi apa yang kita sebut sebagai kesalahan yang pertama ini. Dalam kondisi seperti itu, bagi sebagian pria, masturbasi bisa menjadi cara yang instan, cepat, dan mudah untuk meredakan perasaan tidak nyaman itu. Ada sensasi lega yang sifatnya sementara, semacam pengalihan yang efektif dari realitas yang terasa hampa. Pada awalnya, ini mungkin terasa sangat membantu, seolah memberikan sedikit kenyamanan dan ketenangan sesaat di tengah gejolak batin. Namun, masalah yang jauh lebih besar timbul ketika kebiasaan ini tanpa disadari berubah menjadi satu-satunya solusi yang diandalkan untuk mengatasi gejolak emosional. Ini ibaratnya seperti kita merasa haus sekali, lalu kita meminum segelas air dingin yang menyegarkan. Rasa haus memang hilang sesaat, tapi kita sebenarnya butuh makanan yang lebih bergizi untuk energi yang berkelanjutan. Demikian juga dengan perasaan kesepian atau kebosanan. Masturbasi mungkin bisa meredakan ketegangan fisik atau memberikan distraksi, tapi ia seringkali gagal menyentuh, apalagi memenuhi akar dari kebutuhan emosional kita yang sebenarnya. Ketika seorang pria terlalu bergantung pada kebiasaan pribadi ini untuk mengisi kekosongan emosionalnya, ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi dan baru disadari di kemudian hari. Pertama, ia bisa jadi semakin menarik diri dari lingkungan sosialnya. Pikiran bawah sadar mungkin berkata, mengapa harus repot-repot mencari teman ngobrol, bergabung dengan komunitas baru, atau mencoba hobi yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Jika ada cara yang lebih instan dan tanpa usaha untuk merasa nyaman sendirian, ini adalah jebakan yang halus, namun berbahaya. Kedua, ketergantungan ini bisa menutupi atau bahkan mengabaikan kebutuhan sejati akan interaksi manusia yang bermakna, akan kasih sayang yang tulus, atau akan tujuan hidup yang lebih besar di luar diri sendiri.
Kita mungkin terus-menerus merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup, tapi kita tidak tahu persis apa itu, karena pelarian instan ini seolah-olah sudah cukup memberikan kepuasan yang semu. Penyesalan yang sering muncul kemudian adalah ketika seseorang menyadari bahwa tahun-tahun emas di masa tua seharusnya diisi dengan kebahagiaan yang utuh dan beragam, justru banyak dihabiskan dalam kesendirian yang diisi oleh pelarian sesaat ini. Rasa hampa itu tidak pernah benar-benar hilang, justru mungkin bertambah, karena kebutuhan akan koneksi sosial, mental, dan bahkan spiritual tidak pernah terpenuhi dengan baik. Mereka mungkin menyesali bahwa kesempatan untuk membangun ikatan baru, mengeksplorasi minat baru, atau menemukan tujuan yang lebih tinggi terlewatkan begitu saja karena sibuk dengan aktivitas yang hanya memberi kepuasan sekejap mata. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi kesalahan ini dan menghindarinya? Kuncinya adalah menyadari sepenuhnya bahwa ada kebutuhan emosional yang lebih dalam, yang jauh lebih fundamental, yang perlu dipenuhi. Ini bukan berarti kita harus berhenti sepenuhnya dari kebiasaan pribadi ini, sama sekali tidak. Melainkan, ini tentang mencari keseimbangan dan memperkaya hidup dengan sumber kebahagiaan lain. Cobalah untuk mengenali kapan perasaan kesepian atau kebosanan itu muncul dengan intensitas tinggi. Daripada langsung mencari pelarian instan, coba jeda sejenak dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apa sebenarnya yang saya butuhkan saat ini? Apakah saya butuh obrolan hangat dengan seseorang? Apakah saya butuh bergerak atau belajar sesuatu yang baru? Atau apakah saya hanya perlu menenangkan pikiran? Mungkin yang Anda butuhkan adalah menelepon anak cucu Anda, Berbagi cerita dengan tetangga sebelah, atau secangkir kopi sore di warung sambil melihat hiruk-pikuk kehidupan. Mungkin juga bergabung dengan majelis taklim jika Anda seorang Muslim, atau kelompok gereja jika Anda seorang Nasrani, atau mengikuti kegiatan sosial lainnya. Atau mungkin sudah saatnya mencoba hobi baru yang selama ini Anda impikan, seperti berkebun yang sederhana di halaman rumah, melukis, memancing, atau bahkan belajar menggunakan gawai modern untuk berkomunikasi dengan kerabat jauh. Ada banyak cara untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan bermakna, seperti menjadi sukarelawan di panti asuhan, atau sekedar membantu tetangga yang kesulitan. Ingatlah, kebahagiaan sejati dan rasa puas dalam hidup jarang ditemukan dalam satu aktivitas tunggal, apalagi jika itu hanya bersifat sesaat dan personal. Ia datang dari berbagai aspek kehidupan yang saling melengkapi. Hubungan dengan orang lain yang tulus, aktivitas yang memberikan makna dan tujuan, serta penerimaan diri yang utuh. Dengan begitu, aktivitas pribadi ini bisa menjadi bagian dari kesejahteraan Anda, bukan satu-satunya penopang yang rapuh yang justru bisa menambah beban penyesalan di kemudian hari. Sekarang, mari kita bahas kesalahan kedua yang juga seringkali disesali para pria di usia senja. Kesalahan kedua yang seringkali disesali pria di usia senja adalah mengabaikan perubahan fisik tubuh dan memaksakan diri meski ada rasa tidak nyaman atau nyeri. Ini adalah poin yang sangat penting karena tubuh kita di usia 60-an tentu saja tidak sama dengan tubuh kita di usia 20-an atau 30-an. Ada banyak perubahan alami yang terjadi, mulai dari elastisitas kulit yang berkurang, sendi-sendi yang mungkin tidak lagi sefleksibel dulu, hingga perubahan pada sirkulasi darah dan produksi cairan tubuh. Mengabaikan sinyal-sinyal dari tubuh ini bisa berakibat fatal, atau setidaknya menimbulkan rasa tidak nyaman yang berkelanjutan dan penyesalan di kemudian hari. Bayangkan saja, Anda mungkin dulu terbiasa dengan ritme tertentu atau teknik tertentu yang terasa mudah dan nyaman. Namun seiring waktu, tubuh bisa memberikan respons yang berbeda. Kulit mungkin menjadi lebih sensitif, membutuhkan pelumas tambahan yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Mungkin ada rasa nyeri pada sendi panggul atau punggung yang semakin parah karena posisi tertentu yang dipaksakan. Atau bahkan ada kondisi kesehatan yang mendasarinya, seperti masalah prostat, diabetes, atau gangguan peredaran darah, yang bisa membuat aktivitas ini terasa menyakitkan atau tidak aman jika dilakukan tanpa hati-hati.
Ketika sinyal-sinyal ini diabaikan, bukan hanya pengalaman yang menjadi tidak menyenangkan, tapi juga ada risiko cedera, iritasi, atau bahkan memperparah kondisi medis yang sudah ada. Penyesalan yang muncul adalah ketika pria merasa telah melukai dirinya sendiri atau membuat tubuhnya semakin tidak nyaman hanya karena tidak mau mengakui bahwa tubuhnya sudah berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik bagi tubuh Anda sendiri. Berikan perhatian penuh pada setiap sinyal yang diberikan tubuh. Jika ada rasa nyeri, ketidaknyamanan, atau iritasi, itu adalah tanda untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan menyesuaikan diri. Jangan pernah memaksakan diri. Cari tahu apakah ada pelumas yang bisa membantu mengurangi gesekan atau meningkatkan kenyamanan. Ada banyak jenis pelumas yang aman dan mudah didapatkan di apotik. Dan ini bisa membuat perbedaan besar. Sesuaikan juga frekuensi dan teknik yang Anda gunakan. Mungkin tidak perlu seintens atau sesering dulu. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Tujuan utamanya adalah menjaga agar pengalaman ini tetap nyaman, aman, dan menjadi bagian dari kesejahteraan Anda, bukan sumber rasa sakit atau kekhawatiran baru. Jika rasa sakit atau ketidaknyamanan terus berlanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini bukan topik yang memalukan untuk dibicarakan dengan profesional kesehatan. Karena kesehatan seksual adalah bagian integral dari kesehatan keseluruhan, di segala usia. Penting juga untuk memahami bahwa kenikmatan di usia senja mungkin tidak lagi sama persis seperti di masa muda, dan itu adalah hal yang wajar. Menerima perubahan ini dengan lapang dada adalah kunci. Fokuslah pada sensasi yang menyenangkan dan nyaman, bukan pada apa yang mungkin sudah tidak bisa Anda rasakan lagi. Dengan adaptasi ini, Anda bisa menjaga agar aktivitas pribadi ini tetap positif dan tidak menimbulkan masalah fisik yang justru akan Anda sesali di kemudian hari. Sekarang mari kita beralih ke kesalahan ketiga, yang seringkali tidak disadari tapi dampaknya bisa menguras energi dan pikiran. Membiarkan aktivitas ini menguasai terlalu banyak waktu atau energi mental Anda. Tentu, ini adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, seperti halnya aktivitas lain, ketika ia mulai mengambil porsi yang tidak proporsional dari hari-hari Anda, atau bahkan menjadi obsesi yang mengganggu pikiran, disitulah masalah bisa muncul. Ini bukan tentang stigma atau moral, melainkan tentang bagaimana kita mengelola waktu dan energi kita agar hidup tetap seimbang dan produktif, dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Bayangkan saja, jika Anda menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk ini, atau pikiran Anda terus-menerus terpusat pada hal ini hingga mengganggu aktivitas lain. Apa yang terjadi? Anda mungkin mulai mengabaikan hal-hal penting lainnya dalam hidup. Mungkin Anda jadi malas berinteraksi dengan keluarga, enggan keluar rumah untuk bersosialisasi dengan teman, atau bahkan melewatkan kesempatan untuk mengembangkan hobi baru atau melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Ini bisa merusak kualitas tidur Anda, mengganggu konsentrasi pada tugas sehari-hari, atau bahkan menyebabkan perasaan bersalah dan kecemasan karena merasa waktu Anda terbuang sia-sia. Penyesalan yang muncul adalah ketika pria merasa telah melewatkan banyak momen berharga atau tidak memanfaatkan masa tua dengan lebih produktif dan berarti hanya karena terjebak dalam lingkaran aktivitas ini yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi hidupnya. Pikiran. Bagaimana cara menghindarinya? Kuncinya adalah menetapkan batasan yang sehat. Bukan berarti melarang diri sepenuhnya, tapi lebih kepada mengelola waktu dan pikiran dengan bijak. Coba rencanakan hari Anda dengan berbagai aktivitas yang bervariasi. Jadwalkan waktu untuk berinteraksi sosial, untuk berolahraga ringan, untuk membaca, untuk mengerjakan hobi, atau untuk kegiatan spiritual. Ketika pikiran mulai terlalu fokus pada aktivitas ini, coba alihkan perhatian Anda dengan sengaja ke hal lain yang lebih konstruktif. Latih diri Anda untuk mindful atau berkesadaran penuh terhadap pikiran-pikiran yang muncul.
Anda tidak perlu menekan atau menghakimi pikiran tersebut. Cukup amati saja, lalu alihkan fokus Anda secara lembut dan sadar. Ini mirip seperti meditasi, di mana Anda mengakui keberadaan pikiran, tapi tidak membiarkannya menguasai Anda. Prioritaskan juga tidur yang berkualitas dan nutrisi yang baik. Ketika tubuh dan pikiran sehat, kebutuhan akan pelarian mental atau fisik yang berlebihan akan berkurang secara alami. Ingatlah, masa tua adalah masa untuk menikmati hasil kerja keras, untuk mendalami spiritualitas, untuk menikmati waktu. There is actually the debate around the definite thoughts. I'm living here in this whole rare one place. I'm sorry, so yeah, it's long. I'm going to bed. Enough out of his pocket. Is that they out now that I'm in the sale or when that whole seems to be having with a bird and I'm the middle quarry. Here anymore, not even regulars. The hot I just use gate to go to the clear it and for one. Listen to me, next this year with the Mr. September, I'm even if we went no hurries, we haul through my fantastic edge. I'm not scared. What? Enjoy the golf do straight live back for child. The devil or net to swing all you compelled to drum a bit. You right out of these it's here and the goats bear that is ordinary. Means great people. The certain Minnesota and touch my so look at some kind of selection of the next city. Smart for some Kennedy t-shirt. I'm long. Lady and Badger and I fit for Jimmy Mirror. That's the filthy. Maybe supposed to check it. Next blessing and or living fit in the one. When it's at going in, like, or I was going to watch it. Having a snare. Is it here? Saying sure to us for good couldn't give. Ends up doing speaking team with the very sometimes. I like I hear no I'm still. It's in. Is on a show. That's how they want to say. Martin never reached my arrest. You ready? Go is a big express. There was no I just that good night help the twin was marked by the whole paper. I'm sure what people can make this is that or for instance but that then that is there the year trying late tax thinking I'm finding 8 we'll see to mile to the no official but then I am there I'll take it to the I'm saying my like an iron there's long way I'm making my don't laugh or it can be yes you can have and that's the new stay on doing so she's waiting just a little point to scroll for with let me just hot and skill there right deal where is this or we never know like I'm have to buy with even is now I believe on how it works not going there the no which here is sunset we were like what's hard to bear it's Mississippi but only have a great the mayor fine you're my timer there's a title like this is get layer but there's nothing around like the school and I guess thanks about us being lonely here I mean not people have to spare you anything here but I'll bring by a snack yeah the mayor just give me about it it's useless by I'm not zoomed you want to I just none of it was a table just rid of none or earn the cliche whatever my you could do up no hunk never maybe explanation for then the coach I came to Jim Thompson would have been no so we're gonna hurt my face so give me some it's my now the empire and we're I'm exposing the engines they also wait mapping given there was a room right to the line to right is charted in box point is all one test with I believe we I mean the thing is there never was risks and doesn't matter that what'll be but certain ones that are go on on each of when the flip there it's two lunches more out where originally they like other I guess they made a word shifter within repaid to me all the then you will forgot the you I will fun for what we're from I got it's just missing a shirt I would tie it in I know or is that you
I'm only writing on movements and cyber. Secretary, maintain starter, launch, and middle order, send blowing, blowing, present, or merely want to my like, is that or something that they sure you am. Rangy Rabs, we spoke around it. I'm a little learner, music in a bit of refuge that we raised all energy. And it was let's for them, and it's open now, words to set harding up, I mean, very trial. I'm creative. I mean, the black and going, never make look at remember me, this is all near like Stephen Luke, not nature less way, the origin you, it's been our weapons and where we live, and these to be snars and stick to make and dump stupid and check. Kita sudah membahas 3 poin penting yang seringkali disesali pria di atas 60 tahun terkait dengan aktivitas pribadi ini. Pertama, menjadikan masturbasi sebagai satu-satunya pelarian dari kesepian atau kebosanan, yang membuat kita mengabaikan kebutuhan sosial dan emosional yang lebih dalam. Kedua, mengabaikan perubahan fisik tubuh dan memaksakan diri, yang bisa berujung pada rasa sakit atau cedera. Dan yang ketiga, membiarkan aktivitas ini menguasai terlalu banyak waktu atau energi mental, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih berarti. Nah, sekarang mari kita bahas kesalahan terakhir yang mungkin adalah yang paling krusial dan seringkali menjadi sumber penyesalan terdalam, membiarkan rasa bersalah atau malu menguasai diri secara berlebihan. Ini adalah hal yang sangat sensitif, terutama di budaya kita di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi norma dan etika. Ada anggapan atau mungkin juga ajaran bahwa aktivitas ini adalah sesuatu yang kotor, dosa, atau tidak pantas dilakukan oleh seseorang, apalagi di usia senja yang seharusnya lebih dekat dengan spiritualitas atau kesucian. Akibatnya, banyak pria merasa terbebani oleh rasa bersalah dan malu yang mendalam setelah melakukan aktivitas ini, bahkan jika itu terjadi dalam privasi yang paling dalam. Nah, perasaan bersalah dan malu ini, jika tidak dikelola, bisa menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti kedamaian batin. Mereka mungkin merasa hipokrit, tidak pantas, atau bahkan merasa bahwa mereka telah mengecewakan diri sendiri, keluarga, atau bahkan Yang Maha Kuasa. Ironisnya, semakin besar rasa bersalah itu, semakin besar pula keinginan untuk mencari pelarian dari perasaan tidak nyaman tersebut, yang seringkali kembali pada aktivitas yang sama, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Mereka terjebak dalam siklus rahasia, melakukan, merasa bersalah, mencoba berhenti, gagal, dan merasa semakin bersalah. Penyesalan yang paling dalam adalah ketika di penghujung hidup, mereka menyadari bahwa sebagian besar waktu dihabiskan dalam konflik batin yang tiada henti, rasa malu yang tidak perlu, dan kurangnya penerimaan diri yang tulus. Padahal seharusnya mereka bisa menikmati masa tua dengan lebih lapang dada. Lalu, bagaimana cara mengatasi kesalahan terakhir dan yang paling berat ini? Kuncinya adalah penerimaan diri dan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Pertama, pahami bahwa dorongan seksual adalah bagian alami dari keberadaan manusia. Ia tidak serta-merta hilang hanya karena usia bertambah. Yang berubah adalah cara kita mengelolanya dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dalam konteks dorongan ini. Kedua, pisahkan antara aktivitas itu sendiri dengan penilaian moral yang membebani dan coba cari perspektif yang lebih seimbang. Jika Anda adalah seorang Muslim, cobalah untuk mendalami ajaran agama Anda tentang nafsu dan bagaimana mengelolanya dengan bijak, mencari tahu panduan dari ulama yang moderat dan memahami realitas manusia. Jika Anda seorang Kristen atau penganut agama lain, cari tahu panduan spiritual dari ajaran Anda yang memberikan ketenangan, bukan penghakiman. Intinya, carilah pemahaman yang lebih menenangkan, bukan yang menghakimi dan memberatkan jiwa Anda. Penting untuk diingat bahwa kedamaian batin tidak datang dari penekanan atau penolakan total terhadap bagian alami dari diri kita, melainkan dari pengelolaan yang bijak dan penerimaan yang tulus. Ini bukan tentang mencari pembenaran untuk hal yang salah, tapi mencari jalan menuju kedamaian dan keutuhan diri. Jika Anda merasa sangat terbebani dan sendirian dalam pergumulan ini, berbicara dengan seseorang yang Anda percaya, mungkin seorang pemuka agama yang berpikiran terbuka, seorang konselor, atau bahkan teman dekat yang bijaksana dan tidak menghakimi, bisa sangat membantu.
Memendam rasa bersalah sendirian hanya akan memperparah beban tersebut. Terkadang, hanya dengan berbagi beban itu, separuh dari beban sudah terangkat, dan Anda bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih. Fokuskan juga pada aspek-aspek spiritual lain dalam hidup Anda. Perbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan sesuai keyakinan Anda, melakukan perbuatan baik, atau sekadar merenung dan bersyukur atas nikmat yang ada. Ketika hati dan pikiran dipenuhi oleh hal-hal yang positif dan spiritual, ruang untuk rasa bersalah dan malu yang tidak perlu akan semakin sempit. Anda akan mulai melihat diri Anda sebagai pribadi yang utuh, dengan segala sisi, yang sedang berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati dan hidup tanpa penyesalan. Jadi, kita telah membahas 4 hal penting yang seringkali disesali pria di usia senja terkait dengan topik pribadi ini. Menjadikan masturbasi sebagai pelarian tunggal dari kesepian, mengabaikan sinyal fisik tubuh, dan memaksakan diri. Membiarkan aktivitas ini menguasai waktu dan energi mental secara berlebihan. Dan yang terakhir, membiarkan rasa bersalah dan malu menguasai diri. Ingatlah selalu, perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini, baik dalam pola pikir maupun kebiasaan, bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan kebahagiaan Anda di masa depan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi lebih sadar dan lebih baik bagi diri sendiri di setiap fase kehidupan. Setiap langkah kecil menuju penerimaan diri dan keseimbangan adalah sebuah kemenangan yang patut disyukuri. Saya sangat berharap obrolan jujur ini bisa memberikan pencerahan dan dukungan bagi Anda semua yang mungkin sedang bergumul dengan hal serupa. Jika Anda punya pikiran atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah dengan bahasa yang santun. Mungkin cerita Anda bisa membantu orang lain yang sedang bergumul dengan hal yang sama dan merasa sendirian. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan channel ini, agar kami bisa terus menyajikan konten yang bermanfaat dan membangun untuk Anda semua. Ingatlah selalu, hiduplah dengan sebaik-baiknya di setiap usia, nikmati setiap momen, dan temukan kedamaian serta kebahagiaan sejati dari dalam diri Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.